Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Purnamasari. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai artikel jurnal dari mata kuliah etika profesi dan penyalahgunaan data pribadi oleh aplikasi pinjaman online. Di sini ada abstrak, kemajuan pesat teknologi informasi telah memfasilitasi pertumbuhan layanan pinjaman online. Pinjaman teknologi finansial memberikan masyarakat pilihan pembiayaan yang lebih mudah diakses, namun kenyamanan ini disertai dengan kekhawatiran signifikan mengenai penyalahgunaan dua pribadi oleh penyedia pinjaman yang sah maupun tidak sah. Pelanggaran etika profesional di sektor TI tercermin dalam pengumpulan, pemanfaatan, dan distribusi data pengguna yang tidak sah. Praktik seperti mengakses daftar kontak pribadi, melacak lokasi pengguna, dan menyebarluaskan data sebagai cara pengumpulan uang yang memaksa merupakan pelanggaran jelas terhadap privasi yang mengakibatkan konsekuensi psikologis dan sosial. Meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi hadir sebagai dasar hukum untuk melindungi hak individu, lemahnya penegakan hukum dan rendahnya literasi digital masyarakat menjadi tantangan tersendiri. Kajian ini membahas hubungan antara etika profesi teknologi informasi dan praktik penyalahgunaan data pribadi oleh aplikasi pinjaman online dengan tujuan mendorong terciptanya ekosistem keuangan digital yang etis dan bertanggung jawab. Selanjutnya di sini ada latar belakang kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi informasi telah membuka akses luas terhadap berbagai layanan digital, salah satunya adalah layanan pinjaman online atau financial technology lending. Layanan ini memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pembiayaan tanpa harus melalui prosedur perbankan yang kompleks. Sayangnya, kemudahan ini diiringi dengan meningkatnya kasus penyalahgunaan data pribadi oleh penyedia layanan pinjaman online, baik yang legal maupun ilegal, menurut Darmayanti. Etika profesi dalam bidang teknologi informasi seharusnya menjunjung tinggi prinsip moral dan tanggung jawab dalam menjaga kerahasiaan informasi individu. Namun pada praktiknya, banyak pengembang aplikasi pinjaman online yang tidak mematuhi prinsip tersebut dan justru mengeksploitasi data nasabah seperti akses ke kontak telepon, media penyimpanan, hingga lokasi pengguna untuk tujuan yang tidak relevan dan bahkan intimidatif. Menurut Mai Dayangsa dan Teknik, pelanggaran terhadap data pribadi ini bukan hanya melukai privasi individu, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis dan sosial dalam konteks ini. Profesional TI memiliki peran penting untuk menjunjung tinggi kode etik profesinya, menjaga integritas, serta melindungi data yang mereka kelola. Selanjutnya, ada bab kajian literatur yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan untuk bagian kajian literaturnya. Yang pertama itu ada etika profesi dan teknologi informasi. Etika profesi merupakan prinsip moral dan tanggung jawab sosial yang melekat pada setiap pelaku profesional, termasuk di bidang teknologi informasi. Dalam konteks layanan pinjaman online, prinsip ini mencakup kewajiban menjaga kerahasiaan dan integritas data pengguna. Pelanggaran terhadap etika profesi sering terjadi karena data pribadi dikumpulkan, digunakan, bahkan disebarluaskan tanpa izin pemiliknya. Misalnya, untuk penagihan utang dengan metode yang tidak manusiawi. Menurut Maidiansa dan Teknik dan 2023. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada penyalahgunaan data pribadi oleh aplikasi pinjaman online. Nah, penyalahgunaan data pribadi dalam layanan pinjaman online mencakup praktik mengakses, mengelola, hingga menyebarluaskan informasi pengguna tanpa persetujuan yang sah. Beberapa aplikasi selalu meminta akses penuh terhadap perangkatnya,
seperti membaca daftar kontak dan lokasi, lalu menyalahgunakannya untuk tekanan penagihan utang. Praktik ini menyalahi asa privasi dan melanggar hak konsumen sebagai subjek data, menurut Dewi dan Sulistiawan 2024 dan Ardana ST dan Cornelis 2024. Selanjutnya, penyebaran informasi ke pihak ketiga termasuk menyebarkan tagihan melalui SMS massal ke kontak debitur menjadi pola umum dalam penyalahgunaan tersebut. Tindakan ini menimbulkan dampak sosial seperti perundungan, pemecatan kerja hingga tekanan psikologis ekstrim. Aktivitas tersebut melanggar prinsip-prinsip pengelolaan data yang sah dan beretika. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan 2.3 perlindungan hukum terhadap data pribadi, di mana menurut Muzaki dan Eka Juarsa 2023 yang dikutip, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur pemrosesan, penyimpanan, dan penyebaran data yang harus dilakukan secara sah, transparan, dan terbatas pada tujuan tertentu. Pasal 20 mewajibkan pengendali data memastikan pemrosesan dilakukan untuk tujuan spesifik dan sah, serta dengan dasar hukum yang jelas. Penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara pinjaman online ilegal atau yang tidak taat regulasi dapat dikenai sanksi pidana, perdata maupun administratif sebagaimana diatur dalam pasal 57 hingga 60 Undang-Undang PDP. Kemudian 2.4 literasi digital dan tanggung jawab sosial. Peningkatan penggunaan layanan Peningkatan penggunaan layanan pinjaman online tidak diimbangi dengan literasi digital yang memadai. Masyarakat pengguna layanan sering memberikan persetujuan akses data tanpa pemahaman yang cukup. Banyak pengguna tidak mengetahui bahwa memberikan akses aplikasi terhadap kontak dan galeri dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi pribadi jika terjadi tunggakan. Rendahnya kesadaran ini dimanfaatkan oleh pelaku pinjaman online ilegal untuk melanggengkan tindakan intimidatif melalui data pribadi yang dikumpulkan secara tidak sah menurut kutipan yang berasal dari jurnal Hobsbawm 2021. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode penelitian. Pertama, ada pendekatan penelitian. Ini menggunakan metode studi pustaka atau library research yang bersifat deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk mengkaji fenomena penyalahgunaan data pribadi oleh aplikasi pinjaman online dari profesi di bidang teknologi informasi. Studi pustaka memungkinkan peneliti untuk menganalisis dan mensintesiskan berbagai informasi dari yang relevan guna membangun pemahaman yang mendalam terhadap isu yang diangkat. Kedua, ada sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi pertama jurnal ilmiah terakreditasi 2020-2025, baik nasional maupun internasional. Kedua, ada dokumen hukum dan regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, lalu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Lalu ada Peraturan OJK Nomor 77 PJOK 01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Lalu ada laporan dan hasil riset dari lembaga resmi seperti Kominfo, OJK, Sepnet, dan Komnas HAM. Terakhir ada literatur akademik terkait etika profesi, perlindungan konsumen, dan literasi digital. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wanda.
Baik, di sini saya akan melanjutkan dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang dari teknik pengumpulan data. Sini teknik pengumpulan data dilakukan melalui yang pertama penelusuran jurnal ilmiah di Google Scholar, ScienceDirect, Garuda, dan database jurnal lainnya. Yang kedua, analisis peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum resmi. Lalu yang ketiga, studi dokumentasi terhadap laporan tahunan dari lembaga pemerintah, hasil survei, dan berita kredibel yang relevan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian bab 4. Yang pertama itu penerapan etika profesi dalam praktik aplikasi pinjaman online. Dalam praktik ideal, profesional teknologi informasi yang mengembangkan atau mengelola aplikasi pinjaman online wajib menjunjung tinggi kode etik profesi. Prinsip seperti tanggung jawab, integritas, dan perlindungan terhadap kerahasiaan data pengguna merupakan fondasi utama yang tidak boleh diabaikan. Kenyataannya, banyak pengembang pinjaman online, terutama yang beroperasi secara ilegal, mengabaikan prinsip tersebut. Mereka merancang aplikasi dengan sistem izin yang terlalu invasif, seperti meminta akses ke seluruh daftar kontak dan media pengguna, yang kemudian digunakan untuk menekan nasabah saat terjadi tunggakan. Menurut Dewi dan Sulistiawan, praktik semacam ini melanggar prinsip dasar etik karena tidak mengedepankan persetujuan yang diinformasikan secara jelas, information consent. Etika profesi mewajibkan pelaku TI untuk bertindak secara transparan, termasuk dalam tujuan pengguna data pribadi. Tanpa transparansi, maka setiap bentuk pengambilan data dapat dikategorikan sebagai eksploitasi digital. Di sini ada bagian 4.2, yaitu modus penyalahgunaan data pribadi oleh aplikasi pinjaman online. Modus umum yang ditemukan adalah penggunaan data pribadi untuk melakukan penagihan utang secara tidak etis. Hal ini mencakup pengiriman pesan ancaman kepada kontak pengguna, penyebaran data utang melalui media sosial, dan penggunaan gambar pribadi untuk mempermalukan. Tindakan ini menimbulkan dampak sosial seperti perundungan, keretakan hubungan personal, hingga gangguan psikologis berat. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan 4.3. Di sini ada implementasi hukum atas penyalahgunaan data pribadi. Secara hukum, tindakan penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara pinjaman online bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang perlindungan data pribadi. Dalam pasal 35 hingga 40 UU tersebut, ditegaskan bahwa pemrosesan data harus dilandasi persetujuan, transparansi, dan kejelasan tujuan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana hingga denda administratif. Namun, sebagaimana dijelaskan oleh Muzaki dan Eka Juarsa tahun 2023, tantangan utama dalam implementasi Undang-Undang PDP adalah lemahnya kapasitas pengawasan dan rendahnya tingkat pelaporan. Banyak korban intimidasi digital dari aplikasi pinjaman online enggan melapor karena takut terhadap stigma sosial atau tidak memahami prosedur hukum. Selanjutnya 4.4 tentang tanggung jawab sosial dan urgensi literasi digital.
Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga data pribadi menjadi salah satu kunci dalam mengurangi praktik penyalahgunaan ini. Literasi digital yang rendah membuat masyarakat rentan menjadi korban, terlebih saat mereka berada di dalam situasi ekonomi yang mendesak. Menurut Kementerian Ekonomi dan Informatika Republik Indonesia Kominfo tahun 2023, indeks literasi digital di Indonesia masih tergolong sedang, dengan pemahaman publik tentang perlindungan data pribadi berada di bawah rata-rata. Oleh karena itu, tanggung jawab sosial tidak hanya terletak pada pengguna, tetapi juga pada pemerintah dan penyedia layanan digital untuk melakukan edukasi secara masif. Sekian dari saya, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya di sini ada 4.5 yaitu peran profesional teknologi informasi dalam pencegahan. Profesional TI memegang peran sentral dalam merancang sistem aplikasi yang aman dan etis. Dalam konteks aplikasi pinjaman online, pengembangan harus menerapkan prinsip privacy by design sejak tahap perencanaan sistem. Ini berarti fitur keamanan dan pengelolaan izin data harus menjadi bagian inti dari arsitektur aplikasi, bukan sekedar pelengkap. Menurut media Angsa dan Teknik, menyoroti bahwa pelanggaran terhadap etika profesi bukan hanya mencoreng reputasi institusi, tetapi juga dapat menimbulkan implikasi hukum bagi pengembang. Oleh sebab itu, pembentukan budaya etis di lingkungan kerja TI menjadi kebutuhan mendesak dalam ekosistem digital Indonesia saat ini. Ada 4.6 dampak sosial dan psikologis terhadap korban penyalahgunaan data. Penyalahgunaan data pribadi oleh aplikasi pinjaman online tidak hanya berdampak secara hukum dan ekonomi, tetapi juga membawa konsekuensi sosial dan psikologis yang serius bagi korban. Tekanan dari penagih hutang yang menyebarkan informasi utang ke kontak pribadi menimbulkan rasa malu, stres berkepanjangan, bahkan mendorong beberapa korban ke arah tindakan ekstrim seperti percobaan bunuh diri. Tercatat bahwa 47% korban penyalahgunaan data oleh aplikasi pinjaman online mengalami gangguan mental, dan 15% diantaranya kehilangan pekerjaan akibat pencemaran nama baik melalui penyebaran data pinjaman. Kekerasan digital dalam bentuk ancaman, intimidasi, dan perundungan daring telah menjadi instrumen teror yang dilegalkan oleh sistem yang cacat secara etika dan hukum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, di sini saya akan menjelaskan 4.7 kelemahan regulasi dan penegakan hukum. Meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah disahkan, implementasi masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu adalah keterbatasan koordinasi antara lembaga pengawas seperti OJK, Kominfo, dan kepolisian dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh aplikasi pinjaman online ilegal. Hal ini menyebabkan banyak kasus pelanggaran privasi tidak tertangani secara tuntas. Kemudian 4.8 menjelaskan strategi pencegahan berbasis edukasi dan teknologi. Nah, pencegahan penyalahgunaan data pribadi memerlukan pendekatan ganda, edukasi masyarakat, dan penerapan teknologi perlindungan data. Edukasi diperlukan agar pengguna memahami pentingnya membaca kebijakan privasi, mengenali aplikasi ilegal, dan melaporkan penyalahgunaan. Di sisi lain, pengembangan aplikasi wajib menerapkan fitur keamanan seperti enkripsi data, autentikasi dua faktor, serta pembatasan akses data yang tidak relevan menurut kutipan Hamdan dan Fitriani 2022. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian 49 kolaborasi multi stakeholder. Pencegahan penyalahgunaan data pribadi oleh aplikasi pinjaman online bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pengembang aplikasi saja. Dibutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk akademisi, organisasi, dan masyarakat sipil, media, dan masyarakat.
Lanjut. Pengguna kolaborasi ini penting dalam menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman dan bertanggung jawab. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia 2021. Lalu ada 410 peran profesional teknologi informasi dalam pencegahan. Profesional TI memiliki tanggung jawab moral dan hukum dalam mendesain sistem yang etis. Prinsip privasi by design harus diterapkan sejak awal perencanaan aplikasi pinjaman online untuk memastikan data pengguna tidak disalahgunakan. Pelanggaran terhadap prinsip ini tidak hanya merusak institusi, tapi juga bisa menimbulkan implikasi hukum bagi pengembang. Maidiangsa dan Teknikden 2023. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari rekan saya, 4.11, sanksi atas pelanggaran terhadap data pribadi yang dilakukan oleh pemilik pinjaman online. Akibat hukum adalah akibat yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Pelanggaran terhadap data pribadi menyebabkan adanya akibat hukum bagi pelanggar. Akibat hukum dari adanya pelanggaran data pribadi oleh pihak penyelenggara pinjaman online yang yaitu berupa penjatuhan sanksi. Pasal 42 sampai 44 Undang-Undang ITE dijelaskan mengenai proses penyelidikan. Pejabat penyidik yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana ITE adalah pejabat Polri. Namun demikian, dalam hal penyidikan tindak pidana ITE juga dapat dilakukan oleh pejabat penyidik lain yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang teknologi. Informasi dan transaksi elektronik pejabat tersebut berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selain itu, pada pasal 45 ayat 1 mengatur tentang ketentuan pidana yang menjerat para pelaku jika melakukan penyalahgunaan data pribadi yang melanggar pasal 27 ayat 1 dalam Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik, yaitu dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tuntutan hukum atas tuduhan pencemaran nama baik atau penistaan dan penghinaan dalam perkara pidana tidak populer di banyak negara. Hal itu karena sanksi atas pasal-pasal hukum ini berupa hukuman badan dan denda bagi rugi yang tinggi, dapat menyebabkan orang takut mengutarakan pendapat dan aspirasi secara terbuka. Lalu di sini yang 4.12, urgensi kebijakan perlindungan data pribadi dalam penggunaan aplikasi pinjaman online. Pemerintah Republik Indonesia memiliki kewajiban konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 sebagai tercantum pada alinea keempat sebagai tujuan negara bahwa pemerintah wajib untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam hal merespon pesatnya perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi, maka tujuan negara tersebut diimplementasikan ke dalam bentuk perlindungan data pribadi untuk setiap warga negara Indonesia. Dengan demikian, konstitusi memberikan ruang bagi pembentuk peraturan perundang-undangan untuk membuat suatu regulasi atau kebijakan dalam rangka menanggulangi kejahatan pada penggunaan data pribadi serta melindungi kepemilikan data pribadi. Pentingnya undang-undang sebagai ilegal, polisi merupakan instrumen dalam negara hukum terkait penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Hal tersebut berimplikasi pada setiap regulasi yang dibuat. Pemerintah merupakan instrumen perlindungan hukum dan penegakan HAM bagi seluruh
warga Indonesia. Namun perlu diperhatikan bahwa proses pembentukan undang-undang tidaklah mudah karena sangat bergantung pada proses politik yang dinamis dan tak dapat diprediksi, sehingga seringkali pembahasan peraturan perundang-undangan terkesan berlarut-larut atau bahkan dihentikan karena pergantian jabatan. Lalu selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bentuk 4.13, yaitu bentuk pertanggungjawaban hukum penyelenggara pinjaman online atas penyebaran data pribadi nasabah secara ilegal. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam konteks hukum, tanggung jawab merupakan kewajiban subjek hukum untuk menanggung akibat hukum dari suatu perbuatan melawan hukum atau pelanggaran terhadap norma yang berlaku. Tanggung jawab hukum merupakan akibat dari adanya kewajiban hukum yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam konteks penyebaran data pribadi oleh penyelenggara pinjaman online, pelanggaran yang terjadi tidak hanya berdampak pada aspek privasi individu, tetapi juga berpotensi melanggar norma pidana dan peraturan administratif yang ditetapkan oleh negara. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan regulasi pertama di Indonesia yang secara khusus dan sistematis mengatur hak-hak subjek data serta kewajiban pengendali dan prosedur data. Oke, izin melanjutkan di sini dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi disebutkan bahwa pengendalian data pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak secara mandiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan pengendalian pemrosesan data pribadi. Selanjutnya ada 4.14 penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi dihubungkan dengan pinjaman online ilegal. Upaya hukum yudisial merupakan langkah hukum yang dapat ditempuh melalui peradilan untuk menyelesaikan sengketa setelah terjadinya pelanggaran atau perbuatan melawan hukum. Menurut Bareskrim Polri, mulai sekarang sasaran penangkapan bukan hanya pekerjaannya saja, tetapi harus seluruh elemen yang turut menjalankan pinjaman online ilegal itu harus sampai ke akar-akarnya, yaitu bandarnya. Sampai saat ini pihak kepolisian mencoba memproses laporan dan menindaklanjuti sebaik mungkin dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki. Selanjutnya ada 4.15, yaitu perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna pinjaman online menurut POJK 01 POJK 07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Pertama, konsep perlindungan data pribadi dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pada pasal 29 ayat 1 bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri dan segala hak miliknya. Berdasarkan pasal tersebut, setiap orang berhak mendapatkan privasinya. Ada 3 aspek dari privasi, yaitu privasi tentang komunikasi, data, dan pribadi seseorang. Dalam beberapa prinsip di atas disebutkan bahwa kerahasiaan dan keamanan data konsumen sebagai prioritas OJK. Hal tersebut termuat pada pasal 2 POJK 01 POJK 07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Selanjutnya di sini ada 4.16 perlindungan hukum data pribadi peminjam pinjaman online, perspektif aspek kemaslahatan. Sebelum internet, sektor keuangan berkembang beberapa inovasi.
yaitu munculnya pinjaman online sebagai wadah untuk mendapatkan pembiayaan secara online. Tetapi dalam praktiknya ditemukan beberapa permasalahan. Banyak dari konsumen pinjaman online yang tidak mampu membayar tagihannya mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan dari pihak pinjaman online, seperti pinjaman online mengakses data pribadi konsumen tanpa izin. Data tersebut perlu dilindungi karena dimungkinkan berisi hal-hal yang rahasia. Bahkan saat ini data pribadi memiliki nilai komersial. Kesimpulannya yaitu perkembangan layanan pinjaman online di era digital membawa kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat, namun juga menghadirkan tantangan serius terkait perlindungan data pribadi. Banyak penyedia layanan pinjaman online yang biasa kita sebut pinjol yang mengabaikan etika profesi di bidang teknologi informasi dengan melakukan penyalahgunaan data secara tidak sah. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.